Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa habibil makin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik dan hidayatnya sehingga kita bersama masih dapat menemui bulan Ramadan. Kita masih dapat berpuasa di bulan yang penuh berkah, dan pada saat ini kita telah tiba atau kita telah sampai di terakhir pada fase pertama bulan Ramadan. Karena memang bahwasannya bulan Ramadan tersebut terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama, awaluhu ar-rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan yaitu menjadi 3 fase. Fase yang pertama yaitu rahmat, yang kedua yaitu ampunan maghfirah, yang ketiga yaitu pembebasan dari api neraka. Alhamdulillah, di malam ini kita memasuki malam yang ke-10 dari bulan Ramadan pada fase pertama. Berarti besok atau lusa kita telah masukin fase yang kedua, yaitu maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh dengan cucuran rahmat Allah ini, marilah kita berusaha semaksimal mungkin di bulan Ramadan yang saat ini. Kita berusaha untuk mendapatkan atau kita berusaha untuk berpuasa semaksimal mungkin semampu kita, agar supaya puasa kita tahun ini menjadi puasa yang sempurna, puasa yang benar-benar baik atau sah zahir dan batinnya, agar supaya puasa kita tahun ini memang benar-benar mendapat nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian kitab disebutkan bahwasanya puasa tersebut terjadi menjadi 3 bagian. Pertama, puasa am. Yang kedua, puasa khusus. Yang ketiga, puasa khusus. Yang pertama, puasa am, puasa bagi orang awam. Puasa bagi orang awam yaitu syaratnya menjaga perut masuknya perkara suatu yang membatalkan puasa. Dan yang kedua yaitu menjaga kemaluan agar supaya tidak terjadi atau tidak melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemaluan tersebut. Dan adapun puasa yang khusus, ini puasanya orang yang soleh. Puasa seperti ini yaitu puasa selain menahan lapar, menahan syahwat pada perkara yang haram, puasa ini juga menjaga seluruh anggota badannya, seluruh anggota tubuhnya. Mereka jadikan anggota tubuh tersebut berpuasa dalam melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun puasa yang khusus, ini puasa hanya bukan sekedar perkara yang zahir, namun perkara yang batin, hatinya pun ikut berpuasa. Hatinya tidak memikirkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah puasa terbagi menjadi 3
yaitu puasa am, puasa khusus. Namun ma'asyiral hadirin rahimakumullah, maka dari kita, dari para hadirin wa hadirat, seharusnya minimal paling tidak puasa kita termasuk puasa golongan yang kedua, yaitu puasa khusus. Dalam artian kita berpuasa secara zahir, kita berpuasa menahan lapar dan minum, dan semua anggota badan kita pun berpuasa. Dalam artian tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jelaslah bahwasannya para ulama menetapkan bahwasanya puasa tersebut agar ingin menjadi puasa yang sempurna, puasa yang memang benar-benar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menyantumkan dalam kitab mereka yaitu tentang adab-adab berpuasa. Tujuannya adalah agar supaya dengan adab-adab ini apabila kita lakukan, puasa kita menjadi puasa yang sempurna. Maka dari itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dan adapun sebagian dari adab-adab orang yang berpuasa, yaitu orang yang berpuasa hendaknya menjaga lisannya, menjaga lidahnya dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan merupakan makhluk Allah, anggota tubuh yang kecil, yang lembut, namun tajamnya melebihi tajamnya pedang. Maka dari itu ma'asyiral hadirin wal hadirat, di malam yang mulia ini, mari kita bersama-sama berhati-hati dalam bertutur kata dan berhati-hati dalam bertingkah laku. Karena bisa jadi karena ucapan inilah yang menjadikan puasa kita kurang sempurna. Maka dari itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mari kita jaga lisan kita dari perkara yang bohong. Mari kita jaga lisan kita agar selalu tidak melakukan perbuatan yang hauk atau bohong. Maka dari itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dengan kita menjaga lisan kita untuk tidak berkata bohong, insya Allah puasa kita tahun ini menjadi puasa yang sempurna. Maka dari itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dan jangan lupa kita jaga lisan kita daripada menggunjing umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada membicarakan kejelekan saudara kita sesama muslim, menggunjing atau dengan bahasa Arab yang namanya ghibah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah di hadapan para sahabat, beliau mengatakan, wahai sahabatku, apakah kalian tahu apa itu ghibah atau menggunjing? Sahabat mengatakan, wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Terus sahabat melanjutkan, wahai Rasulullah, kalau begitu apa yang dinamakan dengan ghibah atau menggunjing? Nabi mengatakan, wahai sahabatku, ghibah atau menggunjing yaitu seseorang membicarakan aib saudaranya sendiri, yang mana aib tersebut yang dia bicarakan yaitu aib saudaranya yang sekiranya saudaranya tersebut melakukan perbuatan tersebut, apabila dibicarakan agar malu, apabila dibicarakan saudara tersebut akan merasa tersakiti. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dan sahabat pun meneruskan perkataannya, ya Rasulullah, bagaimana jikalau seandainya aib yang kami bicarakan tersebut memang benar ada pada diri seorang tersebut? Lalu Rasulullah mengatakan bahwasannya, wahai sahabatku, itulah yang namanya riba. Sekalipun aib tersebut memang dilakukan oleh saudaramu dan kau bicarakan kepada orang yang lain, itulah yang namanya riba, wahai sahabatku. Dan apabila aib yang kau sampaikan tersebut ternyata tidak dilakukan oleh saudaramu yang kau bicarakan tersebut, maka itu adalah fitnah, maka adalah itu pembohongan, wahai sahabatku. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jelaslah Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yaghtab ba'dukum ba'dha,
Janganlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, menggunjing sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan. Apakah salah seorang dari kalian senang ingin memakan daging saudara kalian yang telah menjadi bangkai? Fakarihtumu, maka kalian akan jijik, kalian akan benci. Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan melarang untuk kita menggunjing. Bukankah suatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan perbuatan dosa? Maka itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang perempuan yang mana dua orang perempuan tersebut berpuasa di penghujung harinya. Mereka berdua merasakan kelaparan dan mereka izin kepada Rasulullah untuk membatalkan puasanya. Tatkala mereka izin untuk membatalkan puasanya, Rasulullah menyodorkan kepada mereka berdua sebuah wadah, dan Rasulullah memerintahkan untuk setiap salah seorang dari mereka untuk memuntahkan. Ketika salah satu dari perempuan tersebut memuntahkan, apa yang dia muntahkan ternyata yang keluar berupa darah dan daging yang masih segar. Begitupun juga perempuan yang kedua memuntahkan sama yang keluar seperti yang dimuntahkan oleh perempuan yang pertama. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Apa yang dilakukan perempuan kedua tersebut? Mereka telah menggunjing saudaranya, menceritakan kejelekan saudaranya. Maka yang mereka muntahkan adalah daging yang segar dan darah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka dari itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mari kita jaga lisan kita. Jangan sampai berucap ucapan yang menyakitin hati saudara kita muslim. Jangan sampai lidah kita mengucapkan perkara yang tidak disukai Allah, bahkan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah nampak pada kita? Jelas Allah Subhanahu wa taala menciptakan lidah lebih dalam dibanding menciptakan gigi dan bibir. Posisi lidah lebih masuk daripada gigi dan bibir. Hikmahnya ialah itu agar kita selalu menjadikan gigi dan dua bibir ini adalah benteng agar lidah kita tidak gampang mengucapkan perkara yang dimurkahi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan ucapan yang dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijaga untuk mengucapkan ucapan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita dijaga oleh Allah untuk mengucapkan ucapan yang menyakitkan hati saudara kita sama muslim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dan adapun sebagian adab orang yang berpuasa agar supaya puasanya menjadi yang sempurna, hendaknya orang berpuasa tersebut agar dia tidak terlalu banyak makan di malam hari. Hendaknya orang yang berpuasa tersebut tidak selalu bermewah-mewahan tatkala di malam hari, dan tidak terlalu kenyang di malam hari, dan di siang hari mereka memperbanyak tidur. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Orang yang berpuasa yang memperbanyak tidur di siang hari dan memperbanyak makan di malam hari, itu merupakan suatu perbuatan yang tercelah bagi orang yang berpuasa. Bukankah bahwasannya puasa itu untuk melatih kita agar merasakan lapar dan haus? Karena memang apabila badan kita lapar, maka jiwa kita akan baik, dan syahwat kita akan melemah, dan hati kita akan tenang. Dan sebaliknya, apabila seorang tersebut merasa kenyang yang berlebihan, justru itu akan mengeluarkan dampak, menjadikan badan kita berat, dan menjadikan syahwat meningkat, dan hati pun tidak senang. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bukankah Imam Asy-Syafi'i, beliau pernah mengatakan bahwasanya aku selama 16 tahun tidak pernah merasakan kenyang, kecuali pernah satu hari aku merasakan kenyang dan
aku buang segera rasa kenyang tersebut. Karena apabila orang tersebut terlalu kenyang, kata Imam Syafi'i, maka akan malas, akan menimbulkan sifat malas, dan akan mengeraskan hati, dan akan condong anggota badannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Al-Khalifah Harun ar-Rasyid, beliau pernah memanggil 4 dokter, dan beliau tanya kepada salah satu dokter tersebut agar memberikan beliau resep obat yang tidak menimbulkan efek samping. Dokter yang pertama mengatakan ini obatnya, yang kedua mengatakan ini obatnya, sampailah pada waktunya dokter yang keempat. Dokter yang keempat mengatakan bahwasannya, wahai Tuan, obat yang tidak mempunyai efek samping, yaitu hendaknya Tuan tidak makan kecuali dalam keadaan benar-benar lapar, dan tidak berhenti kecuali Tuan belum merasakan kekenyangan. Seketika dokter yang 3 tersebut mengatakan, Anda benar. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ini resep obat telah tercantum dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Makanlah kalian, minumlah kalian, namun hati-hati jangan sampai berlebihan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, itulah adat kebiasaan para aslafun saleh. Para ulama kita terdahulu, mereka sanggup tahajud sekian rakaat, mereka sanggup membaca Quran sekian hatam, berkali-kali hatam, dan mereka sanggup beribadah yang kuat karena memang mereka tidak makan kecuali mereka lapar, dan mereka tidak berhenti kecuali mereka sebelum kenyang. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pernah diceritakan bahwasanya Al-Imam Auza'i, beliau tidak ke mandi membuang hajat kecuali 1 bulan sekali, dan beliau pernah dalam 1 bulan 2 kali. Terus orang tuanya mengatakan pada sahabatnya, wahai sahabat Auza'i, sekarang Abdurrahman Auza'i telah sakit perut, tolong doakan agar penyakitnya sembuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Imam Auza'i sekali-sekali 1 bulan 2 kali membuang hajat. Orang tuanya mengira Imam Auza'i sakit perut, saking Imam Auza'i tidak pernah ke kamar mandi untuk membuang hajat kecuali 1 bulan sekali. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, itulah 2 adab agar supaya puasa kita menjadi sempurna. Yaitu yang pertama, hendaknya menjaga lisan di perbuatan bohong dan perbuatan menggunjing sesama muslim. Yang kedua, hendaknya kita tidak terlalu banyak tidur di siang hari dan tidak terlalu banyak makan berlebihan di malam hari. Dengan 2 adab ini, insya Allah apabila kita terapkan dalam puasa kita tahun ini, maka puasa kita menjadi puasa yang sempurna, zahir dan batin, dan kita akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Apabila kata-kata yang menyinggung perasaan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Hadza ma aqulu lakum, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.